Anda pasti hafal Pancasila di luar kepala kan? Sila 1 sampai 5, udah kayak mendarah daging lah sejak kita SD. Tapi, pernah kebayang nggak? Kalau negara kita ini baru aja merdeka sehari, udah diambang perpecahan. Dan pusat masalahnya cuma 7 kata di sila pertama. Hari ini, kita bakal telusuri sumber-sumber yang kita punya untuk membongkar drama di balik layar penyusunan konstitusi kita. Fokus kita akan mengerucut pada satu tokoh sentral yang sering digambarkan sebagai, tembok besi, keras, teguh, dan tanpa kompromi. Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah saat itu. Sekali, misi kita hari ini itu masuk ke dalam ruang rapat paling tegang dalam sejarah Indonesia. Tepatnya pagi hari tanggal 18 Agustus 1945, kita akan lihat gimana sebuah ultimatum dari Indonesia Timur yang disampaikannya lewat perwira Jepang tiba-tiba menciptakan krisis konstitusional pertama bangsa ini. Bahkan sebelum pemerintahannya terbentuk loh. Kita akan lacak peran diplomat-diplomat dadakan kayak Teku Muhammad Hasan dan Kasman Singodimedjo, dan yang paling penting kita akan ungkap gimana Ki Bagus Hadikusumo yang dianggap perintangan terbesar justru jadi orang yang ngasih solusi teologis paling jenius buat menyelamatkan persatuan Indonesia. Oke, ayo kita langsung masuk ke intinya. Mari kita mundur sedikit ke sore hari tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi baru aja selesai, suasananya pasti campur aduk ya, antara euforia, lega, tapi juga serba nggak pasti. Tapi di tengah perayaan itu, sebuah pesan darurat sampai ke tangan Bung Hatta. Dan ini bukan ucapan selamat. Isinya apa sih? Nah, isi pesannya ini, dari catatan-catatan sejarah yang kita punya, ternyata bukan sekedar permintaan. Ini ultimatum. Seorang perwira Angkatan Laut Jepang menemui Hatta, menyampaikan pesan dari tokoh-tokoh Kristen di Indonesia Timur. Wilayah itu kan waktu itu di bawah kendali Kaigun, Angkatan Laut Jepang. Pesan mereka jelas banget. Kalau 7 kata dalam draft pembukaan UUD yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta itu tetap dipertahankan, maka mereka akan menolak bergabung dengan Republik Indonesia. Mereka bilang lebih baik mendirikan negara sendiri. Wow, 7 kata itu, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi baru 24 jam merdeka, ancaman separatisme udah di depan mata. Dan ini bukan ancaman main-main kan? Kehilangan Indonesia Timur, itu artinya kehilangan separuh napas Republik. Tepat. Pertaruhannya itu keutuhan negara yang baru lahir. Sebuah negara kepulauan tanpa persatuan, sebuah kegagalan bahkan sebelum dimulai. Krisis ini maksa para pendiri bangsa buat berpikir cepat. Hatta tahu masalah ini harus selesai sebelum sidang PPKI dimulai besok paginya. Dan dia juga tahu siapa orang yang paling sulit buat yakinkan. Ki Bagus Hadikusumo. Nah, ini dia tokoh sentral kita. Di tengah krisis ini, semua mata pasti tertuju ke Ki Bagus. Sumber-sumber yang kita pelajari itu melukiskan beliau sebagai pribadi yang sangat teguh pada prinsip. Bahkan, cenderung kaku. Apa sih yang membuat beliau begitu? Kita harus paham dulu siapa Ki Bagus. Beliau itu bukan politisi. Beliau itu seorang ulama, seorang pemikir Islam Puritan yang memandang segala sesuatu dari kacamata akidah. Ada satu anekdot yang terkenal banget dan sering dikutip di buku-buku sejarah buat gambarin karakternya. Jadi dalam sebuah pertemuan dengan para pembesar militer Jepang, semua tokoh Indonesia diminta melakukan seikere. Itu loh, membungkuk ke arah istana kaisar di Tokyo sebagai tanda hormat. Oh, semacam ritual wajib di zaman itu ya. Pasti tekanannya kuat. Betul. Tapi Ki Bagus satu-satunya menolak mentah-mentah. Menurut saksi mata, beliau bahkan sampai memukul meja dan berkata dengan tegas kalau membungkuk kepada selain Allah itu perbuatan syirik. Baginya itu soal tauhid, dan soal tauhid yang ada negosiasi. Bisa Anda bayangin, di hadapan penguasa militer yang ditakuti, beliau berani menentang. Ini nunjukin level keteguhan prinsip yang luar biasa. Oke, jadi sekarang kita punya gambaran yang lebih jelas. Buat pribadi, seperti itu, 7 kata dalam Piagam Jakarta itu bukan sekedar kalimat politik. Itu harga mati, sebuah benteng akidah. Tepat sekali. Baginya, 7 kata itu adalah hasil kompromi yang sudah sangat maksimal. Itu buah dari perdebatan panjang dan melelahkan di Panitia 9. Menghapusnya gitu aja karena ada ultimatum sama artinya dengan mengkhianati perjuangan dan aspirasi mayoritas umat Islam. Perlu kita ingat juga konteksnya, seperti yang dijelaskan para sejarawan. Waktu itu ideologi negara kan masih cair, jadi mengusulkan negara berdasarkan Islam itu gagasan yang sah dan diperdebatkan secara terbuka. Bukan sesuatu yang radikal kayak bayangan orang sekarang, ini murni soal idealisme konstitusional.
Disinilah ceritanya jadi makin seru. Hatta tahu. Dia nggak bisa datang begitu saja ke Ki Bagus dan bilang, "Pak Kiai, 7 katanya kita hapus ya demi persatuan." Pasti bakal ditolak mentah-mentah. Jadi, Hatta menyusun strategi lobi senyap yang cerdas banget, cuma beberapa menit sebelum sidang PPKI dimulai tanggal 18 Agustus pagi. Siapa aja yang dilibatkan dalam operasi 15 menit yang krusial ini? Hatta tahu dia butuh pendekatan dari berbagai sisi, jadi dia nggak bergerak sendiri. Dia mengerahkan 2 tokoh kunci. Yang pertama, Teuku Muhammad Hasan, seorang bangsawan dari Aceh, ahli hukum lulusan Universitas Leiden di Belanda, sekaligus seorang muslim yang sangat dihormati. Pilihan ini strategis banget. Kenapa Teuku Muhammad Hasan? Argumen apa yang dia bawa? Argumen Teguh Hasan nggak menyentuh soal teologi sama sekali. Dia mendekati Ki Bagus dari sudut pandang strategi kebangsaan sebagai sesama negarawan. Menurut catatannya, Hasan mengingatkan Ki Bagus bahwa persatuan itu senjata kita satu-satunya saat itu. Kalau bangsa ini pecah karena perdebatan internal, Belanda akan masuk lagi dengan sangat mudah. Belanda, kata Hasan, punya sejarah panjang politik divide et impera. Mereka bakal mempersenjatai kelompok minoritas, mengadu domba kita dengan isu agama, dan akhirnya menjajah kita kembali. Pesannya sangat pragmatis. Yang penting merdeka dan berdaulat dulu. Nanti setelah negara aman, baru kita bicarakan lagi bentuk idealnya. Jadi ini serangan dari sisi logika kebangsaan. Sebuah argumen yang menyentuh kepalanya Ki Bagus sebagai seorang pemimpin. Tapi Hatta pasti tahu, untuk orang sekelas Ki Bagus, argumen pragmatis aja nggak akan cukup buat mengubah prinsip akidah. Jadi apa langkah pamungkasnya? Nah, ini dia kartu as yang disimpan Hatta dan Soekarno. Mereka memanggil Kasman Singo di Mejo. Pemilihan Kasman ini sebuah langkah yang jenius secara kultural dan psikologis. Pertama, Kasman itu kader muda dan juniornya Ki Bagus di Muhammadiyah. Jadi ada hubungan senior-junior. Kedua, Kasman itu orang Jawa yang menguasai krama Inggil, bahasa Jawa yang paling halus dan sopan, menunjukkan rasa hormat tertinggi. Ketiga, dan ini yang paling penting, Kasman mendekati Ki Bagus bukan sebagai politisi yang setara, tapi kayak seorang santri yang datang minta nasihat dan pencerahan dari kiainya. Pendekatannya personal banget ya, menyentuh sisi kultural. Beda jauh sama pendekatan Teguh Hasan. Terus, apa argumen kunci yang disampaikan Kasman yang akhirnya benar-benar bisa menembus tembok besi itu? Kasman menekankan 2 hal krusial. Pertama, ia membingkai situasi saat itu sebagai keadaan darurat. Ia meyakinkan Ki Bagus bahwa UUD yang sedang disusun ini sifatnya sementara, sebuah UUD kilat yang dibuat terburu-buru demi negara bisa berdiri. Nanti, kata Kasman, setelah situasi lebih tenang, UUD ini bisa disempurnakan lagi. Ini buat meredakan kekhawatiran bahwa keputusan ini akan bersifat final dan abadi. Tunggu sebentar. Argumen ini sementara, dan jaminan nanti kita bahas lagi, itu kan kedengarannya kayak janji politik biasa yang bisa aja dilupakan. Kenapa seorang Ki Bagus yang seteguh itu bisa percaya pada jaminan seperti itu? Apa yang bikin Kasman begitu meyakinkan? Pertanyaan yang bagus banget. Disinilah letak kejeniusan pendekatan Kasman. Dia nggak cuma ngasih janji, dia ngasih jaminan moral. Jaminan kedua yang ia berikan adalah 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR terbentuk, aspirasi umat Islam buat memperjuangkan lagi Piagam Jakarta bisa disalurkan secara konstitusional di parlemen. Nah, karena yang menyampaikan ini adalah adiknya sendiri di Muhammadiyah, dengan bahasa yang penuh hormat, ini nggak lagi terasa kayak lobi politik. Ini lebih seperti sumpah atau janji yang tulus. Ini soal kepercayaan personal, bukan negosiasi transaksional. Kombinasi antara argumen darurat dan jaminan moral inilah yang akhirnya berhasil meluluhkan hati Ki Bagus. Luar biasa. Jadi tembok besi itu akhirnya luluh. Tapi dari sumber-sumber yang kita gali, Ki Bagus nggak menyerah total kan? Beliau setuju, tapi dengan satu syarat balasan. Sebuah syarat yang pada akhirnya mengubah segalanya. Benar. Dan ini adalah momen ahanya, puncak dari seluruh drama ini. Ki Bagus Hadikusumo setuju untuk menghapus 7 kata tersebut. Tapi beliau mengajukan satu permintaan. Frasa ketuhanan dalam sila pertama harus ditambahkan 3 kata. Yang Maha Esa. Coba saya pahami. Di satu sisi, beliau kehilangan 7 kata yang eksplisit menyebut syariat Islam. Di sisi lain, beliau dapat tambahan Yang Maha Esa. Sepintas ini kedengarannya kayak kekalahan yang dikasih hadiah hiburan. Apa yang kita lewatkan di sini?
Kenapa ini justru dianggap sebuah kemenangan? Karena ini bukan sekedar kompromi linguistik, ini adalah sebuah kemenangan teologis yang sangat mendalam dan brilian. Bagi Ki Bagus, seorang ulama yang sangat paham Al-Quran, frasa yang Maha Esa itu adalah terjemahan paling tepat dan langsung dari konsep tauhid dalam Islam. Secara spesifik, itu adalah ruh dari surah Al-Ikhlas, ayat pertama. Qul huwallahu ahad, yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi, beliau kalah di tataran teks hukum formal, tapi menang mutlak di tataran fondasi teologis negara. Begitu ya? Tepat sekali. Beliau mungkin kehilangan teks eksplisit tentang syariat, tapi beliau berhasil mengunci dasar negara Indonesia pada prinsip monoteisme mutlak, pada tauhid. Dengan menambahkan yang Maha Esa, sila pertama nggak bisa lagi ditafsirkan secara longgar jadi konsep ketuhanan yang politeistis, panteistis, atau bahkan ateistis. Beliau memastikan ruh keislaman yang paling fundamental, yaitu pengakuan keesaan Tuhan, menjadi jantung dari falsafah negara. Tapi dengan bahasa universal yang bisa diterima semua golongan. Ini adalah manuver balik yang jenius di tengah tekanan politik yang luar biasa. Ini benar-benar membalikan narasi yang selama ini kita dengar. Tokoh yang dianggap paling kaku dan keras kepala ternyata adalah orang yang memberikan kunci solusi untuk persatuan. Keteguhan hatinya bukan lahir dari ego, tapi dari prinsip yang mendalam. Dan ketika dihadapkan pada pilihan antara prinsip dan keutuhan bangsa, beliau tidak mengorbankan salah satunya. Beliau menemukan jalan ketiga. Apa yang bisa kita pelajari dari sini adalah bahwa Pancasila itu nggak turun dari langit sebagai wahyu yang sudah jadi. Ia ditempa dalam api perdebatan yang sangat intens, negosiasi yang alot sampai menit lahir, dan yang terpenting, kebesaran jiwa dari para pendirinya. Kisah ini menunjukkan ada kebijaksanaan, kelihayan diplomasi, dan pengorbanan personal yang luar biasa di balik 5 sila yang kita hafal itu. Ki Bagus rela mengorbankan kemenangan politis jangka pendek demi kemenangan substansial jangka panjang untuk Indonesia. Sebuah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua. Nah, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Di saat yang paling genting, Ki Bagus Hadikusumo dihadapkan pada pilihan sulit. Ia akhirnya memilih untuk mengamankan substansi teologis, yaitu tauhid, daripada bersikeras mempertahankan teks hukum formal, yaitu syariat, dalam konstitusi. Pertanyaan untuk kita semua. Dalam perdebatan-perdebatan kebangsaan yang kita hadapi hari ini, seberapa sering kita terjebak mati-matian memperjuangkan teks dan lupa pada substansi persatuan yang lebih besar? Apa yang bisa kita pelajari dari pilihan Ki Bagus ini?